Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benernya, ya kita harus benar-benar memberi ruang. Ya sekali lagi kedua masukannya juga sangat relevan, ya saya juga sependapat. Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi baik, izinkan kami meneruskan Pak Prabowo. Kedua masukannya juga sangat relevan, ya saya juga sependapat. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa? Keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Atas masukannya. Karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Gimana nih semalam? Pada nonton kan nih debat pamungkas, debat capres terakhir menjelang Pilpres 2024. Nah kalau nonton semalam kayaknya enak gitu ya, adem, gak ada yang tensinya tinggi-tinggi gitu. Nah kita akan bahas selengkapnya di pagi ini agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Faris Naufal, inilah Cakrawala selengkapnya. Kita mulai Cakrawala pemirsa, pemilihan presiden dan wakil presiden semakin dekat. Di debat capres yang terakhir, para calon presiden saling memaparkan visi dan misi jika terpilih nanti. Apa yang ingin kita capai? Satu, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama strategi transformasi bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita. Termasuk nasib guru dan dosen. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan harapan dan gagasannya dalam debat capres terakhir. Anies berharap siapapun yang terpilih nanti akan mengayomi rakyat. Negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim, kepada semua yang merangkul dengan perasaan cinta. Sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya. Agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan, terhimpit. Karena itu pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih,
dan negara yang membereskan soal ketimpangan, negara yang membereskan soal ketidakadilan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari Katong lakukan perubahan. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji jika dirinya terpilih sebagai presiden nanti, Prabowo bertekad akan berjuang menghilangkan kemiskinan dan berterima kasih kepada presiden sebelumnya. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan patuh kepada hukum dan keadilan serta berterima kasih juga kepada kedua paslon lainnya. Saya dan Pak Mahfud punya 3 janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Kenapa ini harus saya sampaikan? Selama kita berkeliling, kita mendengarkan baik-baik apa yang rakyat sampaikan. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Terima kasih untuk kawan-kawan partner saya, pasangan nomor 1 dan 2. Kami senang hari ini kita bisa berdiskusi, bisa berdebat, dan kita berada pada posisi yang sama-sama saling menghormati. Nah pemirsa, di debat Pamungkas kemarin jika dilihat ini di debat sebelumnya terlihat Prabowo bentrok dengan Anies Baswedan. Namun di debat kelima ini justru calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto beradu argumen dengan Ganjar Pranowo. Ganjar tidak setuju soal penyelesaian masalah stunting dan juga perbaikan gizi. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? Mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat.
Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Pemirsa, para rektor perguruan tinggi menyerukan agar semua pihak menghindari polarisasi masyarakat di tengah tensi panas pemilu 2024. Seluruh kalangan diminta menghargai perbedaan karena setiap warga negara memiliki hak konstitusional memilih calon yang didukung. Di tengah munculnya petisi menyikapi kondisi demokrasi dari sejumlah kalangan sivitas akademika, seruan agar semua pihak mengedepankan cara santun di pemilu 2024 disampaikan para rektor perguruan tinggi. Rektor Universitas Diponegoro Profesor Yos Johan Utama menyatakan, setiap orang memiliki hak konstitusional menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, pendapat ini harus disertai sikap bertanggung jawab. Silakan saja saudara menggunakan hak-hak itu ya, tetapi juga jangan memaksakan orang lain. Orang lain punya pemikiran yang berbeda pula. Dan kami tentu menghimbau ya, dalam setiap pelaksanaan dalam masalah pesta demokrasi ini, gunakanlah dengan cara yang santun, yang benar, sesuai ketentuan yang ada, dan juga menghargai pilihan orang lain. Menurut Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ahmad Sodik, pemilu merupakan ajang mencari pemimpin yang bisa melanjutkan kerja-kerja pemimpin sebelumnya. Presiden Joko Widodo dinilai berperan penting menjadikan Indonesia lebih maju dan dikenal di kancah internasional. Orang memiliki hak, terutama hak demokrasi tanpa kecuali. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Hal ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan menggunakan haknya, tetapi hindari memaksakan orang lain bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Wakil Rektor UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Arif Budiman, mengajak seluruh sivitas akademika melihat pemilu sebagai kontestasi demokrasi yang mengantarkan terpilihnya pemimpin Indonesia. Pemilu diharapkan berlangsung jujur dan adil tanpa anarkistis. Mendukung pelaksanaan pemilu yang jurdil serta bermartabat, tidak anarkis. Di samping itu, perlu juga dibangun sikap berhati-hati menerima informasi dari manapun, termasuk dari media sosial dan informasi-informasi lain terkait dengan upaya-upaya yang harus diwaspadai berupa petisi maupun sikap-sikap yang destruktif terhadap negara Indonesia yang kita cintai. Sejumlah kampus menyerukan pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, dan damai. Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya menghargai perbedaan pendapat di tengah ramainya petisi dari sivitas akademika ini. Menjadi pedoman ya dalam kita berkehidupan. Soal petisi dari UGM, UI dan UKI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Pemirsa, selama ini kita taunya kalau orang ngidam itu ngidam makanan, ngidam duren, ngidam jengkol. Nah, ini agak lain nih. Komika satu ini, Kiki Saputri, justru ngidam merosting calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dan dikabulkan lagi sama Gibran. Nah, Kiki ini pemirsa dikenal sebagai komedian yang kerap merosting tokoh politik, termasuk Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, serta Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Gibran Rakabuming Raka membiarkan dirinya di roasting komika Kiki Saputri dengan kritik-kritik tajamnya. Momen ini ia persembahkan untuk Kiki yang sedang ngidam. Pertama kali tepuk tangan buat Mas Gibran sama Ibu Sylvie. Kasihan yang namanya bagus-bagus Gibran Rakabuming Raka berubah jadi Samsul. Katanya singkatannya dari asam sulfat. Untung Samsul, bukan Samsat. Kalau Samsat terrepot, pas kampanye banyak yang ngantri mau bikin SIM. Mas ikut mas, ikut mas. Ya elah ilallah, orangnya emang pendiam ya? Oh, pantesan diam-diam jadi cawapres.
komen-komen soal Mas Gibran, Mas Gibran mah orangnya kurang senyum. Padahal aslinya pas ketemu tadi ramah. Memang jarang senyum. Kayak kelihatan banyak pikiran gitu. Kenapa Mas? Berat ya nanggung beban 3 periode. Tapi Mas Gibran deh, sejujurnya saya itu sebenarnya support. Saya ikutan senang karena Mas Gibran menurut saya merepresentasikan anak muda. Berkat Mas Gibran maju jadi cawapres, kita tuh senang gitu. Oh ternyata ada anak muda yang bisa maju. Kalau bapaknya presiden. Meski dikritik bertubi-tubi, Gibran tetap santai. Kiki lalu menyampaikan keinginannya merosting Capres 02 Prabowo Subianto. Mas Gibran, tolong sampai ke Pak Prabowo ya, kapan bisa atur jadwal? Kan saya mau jadi istri udah gak bisa. Kemarin kan saya tanya-tanya orang, cita-cita Kiki pengen jadi apa sih Ki? Pengen jadi presiden? Enggak, saya pengen jadi istri Menhan. Tapi sekarang saya udah nikah, jadi tolong disampaikan aja ke Pak Prabowo. Posting sih. Kasih saya Kiki sambut. Panas nggak sih Mas? Enggak, itu kan tadi tujuannya untuk hiburan lah. Tapi juga intinya apa? Sekali lagi segala masukan, kritikan, evaluasi kami terima. Tampil sebagai pengisi acara dalam debat capres terakhir yang disiarkan oleh ANTV, penyanyi Novia Bahmit mengaku bangga bisa tampil di hadapan 3 calon presiden. Debat calon presiden kelima yang juga menjadi debat terakhir dalam pemungutan suara pada 14 Februari nanti sukses digelar oleh ANTV TV1 pada Minggu malam. Dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center ini juga dihibur oleh salah satu penyanyi Novia Bahmit. Penyanyi wanita jebolan ajang pencarian bakat ini menjadi pembuka saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kesempatan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga baginya. Pasalnya, debat kali ini jadi debat pamungkas bagi para paslon. Meski sempat grogi, Novia cukup bangga atas penampilannya. Terlebih, acara debat kali ini berjalan dengan lancar. Pastinya senang banget karena ini aku dikasih kesempatan kedua kalinya untuk nyanyi di debat capres. So, aku berterima kasih banyak. Sebenarnya yang debat kelima ini nggak begitu panas seperti debat yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya dinikmati aja lah. Harapan aku ya semoga di pemilu kali ini tuh no golput, terus semuanya berjalan dengan lancar, damai dan teratur semuanya. Ia pun berharap debat terakhir ini bisa menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam memilih calon presiden pada pesta demokrasi yang akan digelar 14 Februari nanti. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans pada tahun 2012. Setelah menetapkan 3 orang tersangka, KPK memeriksa politikus PDI Perjuangan Ripka Ciptaning. KPK pun menegaskan penyidikan tidak berkaitan dengan Pilpres. Politikus PDI Perjuangan Ripka Ciptaning diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ripka mengaku ditanya 10 pertanyaan oleh penyidik, namun ia menyebut banyak menjawab lupa karena kasus yang ditanyakan oleh penyidik terjadi 12 tahun silam. Masih menjadi ketua komisi 9. Iya, tahun 2011-2012 lah. Artinya pembahasan anggaran yang bisa ditanyakan. Nggak tahu juga, aku tuh nggak tahu sebenarnya. Dapat undangan ini juga nggak tahu kasusnya apa ya kan. Buat gue bingung aja kenapa sih baru diangkat sekarang, itu kan 12 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ditanya juga banyak yang gue nggak tahu lah, nggak tahu gitu aja. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans pada tahun 2012. Salah seorang tersangka adalah Reina Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang juga merupakan Wakil Ketua DPW PKB Bali. Tersangka lainnya adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenakertrans, Inyoman Darmata.
Seorang lagi tersangka lainnya adalah pihak swasta yaitu Karunia selaku Direktur PT AIM. Diketahui pada Maret 2012 ketiga tersangka bertemu menyusun harga perkiraan untuk proyek pengadaan sistem proteksi TKI. Pertemuan itu juga menyepakati proyek akan dikerjakan oleh perusahaan PT AIM. Penyidik KPK menduga sejak awal lelang proyek sudah dikondisikan untuk memenangkan PT AIM yang dipimpin tersangka Karunia. KPK menegaskan penetapan mereka sebagai tersangka tidak berkaitan dengan Pilpres 2024. Pemirsa, pekerja pembangunan pabrik kimia di kota Cilegon, Banten hanyut terbawa banjir saat melintasi aliran kali ketika hendak bekerja di lokasi tersebut. Pekerja yang lain pun juga sempat berusaha menolong korban, namun korban kemudian hilang usai tenggelam di lokasi kejadian. Inilah detik-detik seorang pekerja yang hanyut terseret banjir di luapan kali di area pembangunan pabrik kimia di kota Cilegon, Banten. Dalam video tersebut, korban tampak berusaha menyeberangi aliran kali bersama rekan-rekannya, namun kemudian hilang karena tenggelam. Beberapa karyawan juga sempat melemparkan tali untuk korban, namun tak dapat diraih. Alhasil, korban kemudian hilang di bawah arus kali yang deras. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan, namun korban hingga kini belum ditemukan. Menurut warga di area proyek, korban diduga memaksakan diri menyeberangi aliran kali tersebut untuk segera bekerja saat kondisi kali sedang meluap. Udah nyampe itu pun nggak sempet nyebrang. Bahkan dia melihat, menolongi, membantu. Pak, pegang ranting, sini Pak tangannya. Cuman yang namanya orang hilaf, kaget. Jadi ya udah. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di tempat kejadian untuk mencari korban tenggelam tersebut. Ya, pemirsa mungkin bisa lebih berhati-hati kembali untuk terutama di musim hujan seperti ini, di kawasan banjir seperti itu agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP membongkar ratusan gedung serta tempat penyulingan minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tindakan tersebut pun dilakukan akibat seringnya terjadi kebakaran hingga kerugian negara. Sedikitnya 260 personel gabungan Polda Sumatera Selatan serta Polres Musi Banyuasin dan aparat TNI Kodim 0401 Musi Banyuasin serta Satpol PP membongkar 296 gudang penyimpanan serta penyulingan minyak ilegal di kawasan Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pemilik gudang serta pemilik penyulingan minyak dalam kawalan aparat gabungan secara mandiri merobohkan serta membongkar tungku yang selama ini menjadi bisnis ilegal. Penutupan dan pembongkaran dilakukan akibat seringnya terjadi kebakaran hingga menelan korban jiwa. Selain itu ada pula dampak kerusakan lingkungan, bahkan aktivitas ilegal ini juga merugikan negara. Atas perintah Bapak Kapolda Sumatera Selatan, hari ini kita melaksanakan penertiban dengan melakukan pendekatan secara persuasif, meminta dan mengarahkan warga untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Sebelumnya, aparat sudah sering mengimbau warga untuk tidak melakukan praktik penyulingan atau memasak minyak secara ilegal. Namun karena masih banyaknya warga yang membandel, membuat aparat harus turun dan menutup tempat lokasi ilegal tersebut. Polisi menangkap pengedar narkoba jaringan internasional. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda kami kembali. Anda kembali di Cakrawala. Pemirsa, modus pura-pura menjadi jamaah sholat di masjid. Dua pencuri di Surabaya, Jawa Timur berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Jam 5.52 nih kita. Dari rekaman CCTV masjid terlihat kedua pencuri ini berbaju gamis dan berkopiah dengan tenang berbaur menunggu waktu sholat jamaah bersama warga yang lain. Detik pencurian sepeda motor. Pencurian sepeda motor ini terjadi di Masjid Al-Amin, Medayu Utara, Surabaya saat seluruh jemaah di masjid tersebut sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bereaksi
Kedua pelaku tersebut pura-pura wudhu dan masuk ke masjid, namun mereka tidak sholat. Setelah masuk masjid, kedua pelaku kemudian keluar lagi dan melancarkan aksinya untuk menggasak 2 unit motor milik jamaah masjid. Bagiannya waktu sholat subuh, jadi pas sholat subuh itu, terus yang hilang 2 kendaraan Beat. Ini apakah ciri-ciri pelakunya terlihat, Pak? Kalau bisa secara fisik sih bisa dilihat, tapi untuk wajahnya kurang jelas gitu. Berbekal hasil rekaman CCTV ini, pengurus masjid pun melaporkan pencurian ini ke kepolisian. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional. Dari para tersangka, polisi menyita narkoba jenis sabu dan juga pil ekstasi serta ganja yang bernilai 64 miliar rupiah. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat menangkap sejumlah orang yang diduga pengedar narkoba jaringan internasional. Dari salah satu kamar hotel di Kota Palembang, Sumatera Selatan, polisi menemukan 27,5 kg sabu, 18.000 butir pil ekstasi, serta 26 kg lebih ganja kering. Jika dirupiahkan, seluruh barang bukti ini mencapai 64 miliar rupiah lebih. Pengungkapan peredaran narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 6 orang tersangka lain di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta di Setiabudi, Jakarta Selatan sejak akhir tahun 2023 hingga Januari 2024. Ketujuh tersangka mengaku jika berhasil meloloskan narkoba dalam jumlah besar, mereka akan mendapat imbalan sebesar 100 juta rupiah. Kini para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan mati. Pemirsa, fighter One Pride MMA Suwardi akhirnya bisa tidur nyenyak setelah memastikan dirinya masuk dalam jajaran fighter peraih sabuk abadi One Pride MMA King Size New Champions 2024. Selamat Suwardi. Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala pagi ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Faris Novel pamit undur diri. Jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa. Suwardi sukses memutus mimpi buruknya dalam upaya meraih sabuk abadi kelas terbang. Usai mengalahkan Irfan Arwan di partai utama One Pride MMA 76, pertarungan kedua fighter malam tadi berlangsung sengit di Hall A Senayan, Jakarta. Suwardi yang mengandalkan kuncian mautnya mengawali pertarungan dengan langsung membanting Irfan dan bertarung di ground. Secepat itu, sepertinya cukup keras. Teknik ground and pound Suwardi hampir membuat Irfan tak berkutik sebelum diselamatkan oleh bel akhir ronde pertama. Dan langsung selesai. Ronde kedua dan ketiga, Becak Lawu lebih pede melakoni Irfan di stand up maupun ground fight. Armbar sepertinya, Bu. Apakah kuncian armbar di sini akan dilakukan? Irfan hanya sedikit membalas serangan-serangan Suwardi dan lebih banyak bertahan. Memasuki ronde keempat, kelengahan Irfan berbuah manis bagi Suwardi. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan Irfan, Becak Lawu dengan sigap menerkam lawannya dan membanting yang berujung pada kuncian rear nekecuk hingga akhirnya Irfan menyerah. Dan Suwardi berhasil mempertahankan gelar sabuk juaranya. Perasaannya yang pasti senang, bangga, nggak cuma bangga pada diri sendiri, tapi tim serta MMA yang udah memberikan tontonan yang begitu luar biasa, memberikan panggung buat kami untuk berkarya. Karena kalau tidak ada MMA, kami bukan siapa-siapa, kami hanya mungkin petarung-petarung jalanan yang masuk di kompetisi-kompetisi yang kurang bergengsi. Terima kasih One Pride MMA. Hasil ini sekaligus membuat Suwardi masuk dalam jajaran fighter One Pride MMA King Size New Champion yang meraih sabuk abadi.